Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman dosen semua, izinkan saya akan menyampaikan tutorial bagaimana melakukan pengisian nilai atau input nilai pada akun Siakat dosen. Pertama, tentu kita login ke akun kita masing-masing. Ya, lalu SIM akademik kita klik, pilih dosen, lalu muncul beranda seperti ini Bapak Ibu ya. Muncul beranda seperti ini, kita pilih perkuliahan, ya, lalu kelas kuliah, ya. Nah, sini kan jadwal atau mata kuliah yang kita ampu ya, Bapak Ibu ya. Lalu eh, pilih mana mata kuliah yang akan kita lakukan input nilai. Ya, misalkan di sini saya akan melakukan penginputan nilai pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Kita klik bagian aksi, Bapak Ibu. Kita klik bagian aksi, di situ ada banyak pilihan ya. Ada dosen mengajar, kontrak kuliah, dan seterusnya. Nah, kita pilih pada bagian nilai perkuliahan. Kita klik. Nah, kalau kita sebelumnya belum pernah melakukan eh, pengisian komposisi nilai, maka tampilannya itu hanya nilai hadir saja Bapak Ibu yang muncul. Ya. Dan ini sekali lagi penginputan ini untuk mata kuliah yang semester 2 ke atas ya Bapak Ibu ya. Kalau semester satu ini sudah diisi oleh admin bagian komposisi nilainya dan kita tidak diperkenankan untuk merubahnya karena itu sudah masuk OBE. Ini hanya untuk mata kuliah yang di semester 2 dan seterusnya yang masih menggunakan kurikulum lama. Ya, kita lakukan pengisian komposisi nilai dulu Bapak Ibu. Bagian komposisi nilai kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita belum pernah mengisi komposisi nilai, maka eh, di sini ada bagian metode evaluasi dan seterusnya, atau komponen evaluasi dan juga pelaporan metode evaluasi ini masih kosong. Ya. Langkah selanjutnya kita lakukan ubah data. Nah, setelah kita klik bagian ubah data, maka kita akan bagian komponen evaluasi, ya ini muncul nih Bapak Ibu, ya pilihan-pilihan nanti tambah metode evaluasi yang akan kita tentukan nih komponen-komponennya. Contoh misalkan kita klik di sini pertama misalkan kehadiran ya Bapak Ibu ya, biasanya kita pertama kehadiran, ya kita klik. Nah kehadiran ini juga sebenarnya bagian evaluasi, jenis evaluasi ini kita bisa pilih Bapak Ibu ya. Tapi kalau kehadiran ya akan otomatis ini adalah masuknya keterangannya aktivitas partisipatif Bapak Ibu. Nah, bobotnya berapa? Umumnya bobot untuk komponen ini atau bagian kehadiran ini adalah 10% Bapak Ibu. Ya, pokoknya nanti total keseluruhan itu harus 100%. Ini kehadiran misalnya 10% pada bagian syarat lulus. Sebenarnya ini bisa diklik Bapak Ibu ya. Ini apakah sebagai syarat lulus atau tidak. Ini tinggal dipilih saja. Ya. Ini saya contohkan misalkan tidak menjadi syarat lulus gitu ya. Oke. Em, Komponen berikutnya itu misalkan kita klik bagian tugas individu Bapak Ibu. Klik bagian tugas individu. Nah, bagian jenis evaluasinya ya kan project itu bisa tugas individu, bisa juga kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kalau saya tugas individu hanya tugas biasa, tugas harian gitu ya. Maka saya klik pada bagian kognitif atau pengetahuan tugas. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik berapa bobotnya ya kita isi misal 10% juga gitu. Lanjut Bapak Ibu, kita isi komponen ketiga. Ya, metode evaluasi ketiga itu misalkan setelah tugas individu kita ada kuis. Nah, karena pada apa siakat ini ya usahakan semua komponen itu ada Bapak Ibu di sini. Dan nanti bagian
apa namanya untuk komponen evaluasi ini biar lengkap gitu. Nah, pada bagian kuis, ya, kita klik jenis evaluasinya itu kita pilih kognitif atau pengetahuan eh, dengan pilihan kuis, Bapak Ibu. Ya, kita klik kuis, kemudian mau kuisnya berapa persen, misalkan, oke 10% lagi boleh, atau 15. Pokoknya itu nanti sesuaikan saja dengan kontrak kuliah atau di RPS juga ada Bapak Ibu, ya, kontrak kuliah awal kita mengajar biasanya kita sampaikan kontrak perkuliahan. Lalu kita tambah lagi metode evaluasi kita dengan setelah kuis, misalkan tugas kelompok, Bapak Ibu. Ya, tugas kelompok kita. Nah, kebetulan kalau di TPLN ini ada project, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu bisa, project ini bisa, sekali lagi saya sampaikan, bisa tugas kelompok atau individu. Nah, kita klik, kebetulan kalau saya project ini untuk tugas kelompok, Bapak Ibu. Kita klik tugas kelompok, hasil project. Nah, ini komposisinya lumayan Bapak Ibu. Untuk project ini sekitar 40% ya, saya tentukan sesuai dengan arahan PJM di FPS OPE ya, atau kurikulum OPE ini. Nah, lalu setelah itu kita klik tambah lagi ya. Nah, ini akan muncul kumulatifnya Bapak Ibu. Ini baru 70% gitu ya. Nah, yang 30% apa? Nah, kita belum boleh memasukkan UTS ya. Kebetulan saya UTS di sini di jenis evaluasi otomatis terisi ujian tengah semester Bapak Ibu ya. UTS saya biasanya 20% Bapak Ibu. Nah, 20%. Nah, kemudian yang 10%-nya itu untuk UAS Bapak Ibu. 10%. Nah, sehingga ini sudah 100% Bapak Ibu ya. 100% terpenuhi nih udah komposisi nilainya ya, komponen-komponennya sudah masuk semua. Selanjutnya kita save atau kita simpan data. Nah, kita simpan data. Nah, pada bagian input nilai ini kita sudah muncul nih Bapak Ibu ya. Nah, ini bagian komponen evaluasinya yang kita isi tadi Bapak Ibu, dan ini pada bagian pelaporan metode evaluasinya. Ya, kalau kita isi ada tugas dan kuis, maka di sini muncul kuis juga ada persentasenya Bapak Ibu, sesuai yang kita input pada bagian komponen evaluasi. Kalau kita tidak input kuis, ya di sini strip nih kosong. Ya, pada dasarnya nanti tergantung apa namanya RPS-nya atau kontrak perkuliahannya, tetapi dianjurkan atau diusahakan ini lengkap semua komponen. Baik, setelah itu karena sudah terisi semua komponennya atau komposisi nilainya, kita back dulu Bapak Ibu. Nah, kita back. Ya, nah, di sini muncul nih, ya sudah ada muncul nih di bagian masukkan nilai ini. Sudah ada kolom tugas individu, kuis, UTS, UAS, kehadiran, tugas kelompok. Nah, ini sudah atau project ya tadi ya. Ini sudah terisi semua nih Bapak Ibu komponennya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita bisa ada dua cara ya untuk memasukkan nilai Bapak Ibu. Kita bisa input masukkan nilai secara satu-satu gitu ya. Kita klik misalkan tugas individu berapa, kuis berapa, nah, dan seterusnya. Ini cara manual atau kita input satu-satu. Ada juga kita bisa menggunakan Excel Bapak Ibu. Ya, dari mana? Nah, kita bisa upload Excel di sini. Kita klik upload Excel. Nah, pada bagian upload Excel ada keterangan upload, ada keterangan download. Nah, karena kita belum belum menginput nilainya di Excel, maka kita download dulu Bapak Ibu. Ya, template-nya kita download dulu. Nah, template-nya kita download. Nah, setelah muncul, setelah kita sudah download, maka kita isi dulu tuh ya nilai-nilainya. Nilai-nilai kita isi mulai dari kalau kehadiran otomatis sudah muncul Bapak Ibu ketika file itu kita download Excel-nya itu sudah muncul kehadirannya. Ya, nilai kehadirannya sudah muncul. Nah, tinggal nanti kita masukkan tugas individu, kuis, UTS, UAS, dan juga tugas kelompok. Seperti itu Bapak Ibu.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi masih clear. Nah, setelah kita isi Excel tadi, ya kita sudah isi Excelnya, lalu kita klik bagian Upload Excel. Ya, kita klik bagian Upload Excel, pilih filenya. Nah, kita cari file yang tadi Bapak Ibu yang akan kita upload. Satu klik boleh, nah, di sini lalu upload Excel Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah upload Excel, maka nilai-nilai tiap komponen yang sudah kita isi tadi akan muncul Bapak Ibu. Ya. Ini nilai-nilainya. Gitu. Ini cukup cepat kalau menggunakan manual kan lumayan lama Bapak Ibu ya. Kita ketik satu-satu. Nah, kalau Excel ini lumayan cepat. Nah, ini juga ada keterangan lulus di sini Bapak Ibu. Ada grade-nya, kemudian nilai akhirnya berapa di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah terakhir adalah ya, ini kita klik bagian aksi ya, lalu kemudian nanti umumkan nilai Bapak Ibu. Tetapi dengan catatan ya, kita sudah yakin betul bahwa tidak akan ada lagi perubahan nilai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah yakin ya untuk kita umumkan nilai tersebut, maka klik aksi kemudian umumkan nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu ya pengisian nilai pada akun Siakat Bapak Ibu semua. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin penjelasan yang kurang jelas. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu Bapak Ibu semua. Ya, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.